Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, peserta didik kelas 11 IPS. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Semoga proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anak yang Ibu banggakan, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Tentunya kalian sudah memahami ya apa itu konflik sosial, mengapa terjadi konflik. Dan untuk pertemuan hari ini, sekali lagi kita bahas tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajarannya ya, saya ulang lagi. Setelah proses pembelajaran bentuk-bentuk konflik sosial, diharapkan semua siswa satu memahami berbagai bentuk konflik sosial di masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasikan berbagai bentuk konflik dalam masyarakat. Materinya, yang pertama tentang bentuk-bentuk konflik menurut ahli sosiologi yaitu Suryono Sukanto. Yang kedua, bentuk-bentuk konflik berdasarkan kriteria tertentu. Sebelum kita pelajari satu persatu dari konsep dari Suryono Sukanto dan secara umum, coba amati gambar berikut ini. Nah, ini gambar perang, berarti perang itu juga salah satu contoh konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Ini gambar apa anak-anak? Tentunya kalian tidak asing lagi, terutama di Indonesia sering terjadi yang namanya demo buruh, karena buruh sering diperlakukan sebagai budak, sehingga banyak protes, banyak konflik antara buruh dengan pemerintah maupun buruh dengan pemilik perusahaan. Nah, ini juga menunjukkan adanya gambar konflik. Nanti kita lihat konflik-konflik dalam gambar itu termasuk bentuk konflik yang mana. Gambar keempat juga menunjukkan konflik ya, itu antara polisi mungkin dengan pendemo dan sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, kita mulai yang pertama. Menurut Suryono Sukanto. Menurut Suryono Sukanto, ada 5 bentuk konflik khusus. Yang pertama konflik pribadi. Misalkan konflik ini terjadi antar individu. Misalkan kakak dengan adik yang berebut warisan. Itu bisa dikatakan sebagai konflik antar individu atau konflik pribadi. Yang kedua konflik politik. Berarti konflik politik ini terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis yang berbeda. Sering kita lihat juga di Indonesia ini konflik politik, misalkan konflik antara pendukung Partai Demokrat dengan Partai PDIP misal. Yang ketiga ada konflik rasial. Berarti konflik ini terjadi antara ras yang berbeda. Kemarin kita di diferensiasi sosial sudah belajar tentang ras ya. Ras itu kelompok sosial yang dilihat dari ciri fisiknya. Kita ambil contoh misalkan orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Karena terjadi diskriminasi terhadap kulit hitam, maka terjadilah konflik. Pernah terjadi di Amerika dan juga pernah terjadi di Afrika Selatan. Yang ketiga, konflik antar kelas sosial. Berarti ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial. Di dalam stratifikasi sosial, kita mengenal kelas atas dan kelas bawah. Kita ambil contoh misalkan buruh dengan pemilik perusahaan. Buruh berada di kelas bawah, pemilik perusahaan di kelas atas. Sehingga konflik antara buruh dengan pemilik perusahaan dikatakan konflik antar kelas sosial. Begitu juga misalkan di dalam rumah tangga antara pembantu dan majikannya. Berarti kelas sosialnya berbeda. Yang ketiga yaitu konflik yang bersifat internasional. Berarti terjadi antar negara.
Misalkan konflik antara Irak dengan Amerika Serikat, antara Indonesia dan Malaysia, dan seterusnya. Dan sekarang kita lihat konflik secara garis besar dalam masyarakat diklasifikasikan dalam bentuk sebagai berikut. Dilihat dari ciri pengolahan, dilihat dari sifat, dilihat dari posisi pelaku yang berkonflik, dilihat dari konsentrasi aktivitas manusia dalam masyarakat, bisa juga dilihat dari sifat pelaku yang berkonflik. Yang pertama, dilihat dari sifatnya. Ada konflik destruktif. Biar lebih mudah mengingat, destruktif berarti kata kuncinya merusak. Berarti ketika terjadi kerusakan, hilangnya nyawa, harta benda, itu bisa dikatakan konflik destruktif. Sedangkan yang konstruktif, ini konflik tapi memiliki fungsi. Misalkan adanya perbedaan pendapat di kelompok, nanti bermanfaat untuk perubahan kelompok atau organisasi itu ke arah yang lebih baik. Konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antar satu struktur melalui hierarki. Berarti misalkan kalau di sebuah kantor atau mungkin di sekolah, kalau terjadi konflik antara kepala sekolah dengan guru, dengan siswa, itu berarti bisa dikatakan sebagai konflik vertikal. Berarti konfliknya memiliki hierarki yang ada di dalam komponen itu. Misalkan atasan dengan bawahan, komisaris perusahaan dengan direktur dengan staf-stafnya. Yang kedua, konflik horizontal. Berarti konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Misalkan konflik antar umat beragama, konflik antar suku, konflik antar partai politik. Mereka punya kedudukan yang sama, semuanya sebagai warga negara Indonesia, yang tidak ada perbedaan hak dan kewajiban. Yang ketiga, konflik diagonal, yaitu konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi, sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya di Aceh ya, mungkin merasa adanya tidak keadilan, maka terjadilah konflik. Berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia dalam masyarakat, yang pertama konflik sosial. Berarti konflik sosial merupakan konflik yang terjadi adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Konflik, ada konflik vertikal, ada konflik horizontal. Tadi sudah dibahas, nggak perlu dibahas lagi ya. Berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, ada konflik terbuka, merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak. Konflik Palestina dengan Israel, ini hampir seluruh negara mengetahui konflik itu. Berarti konfliknya namanya konflik terbuka. Yang kedua, konflik tertutup, merupakan konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik. Misalkan kelompok organisasi A dengan organisasi B, yang tahu ya hanya kedua organisasi itu. Di luar organisasi nggak ada yang memahami, nggak ada yang tahu. Konflik politik, langsung aja. Tadi sebenarnya sudah disinggung ya. Berarti kalau konflik politik itu ya terjadi karena perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Misalkan konflik pendukung Presiden Jokowi dengan pendukung Prabowo. Itu berarti menunjukkan konflik politik karena memperebutkan kekuasaan. Ada konflik ekonomi, yaitu memperebutkan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Ini sangat jelas ya, contohnya misalkan konflik antara pengusaha ketika melakukan tender. Berarti ini berebut sumber daya ekonomi. Berikutnya budaya, konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Nah ini ya, misalkan ada orang yang pro terhadap anti pornografi dan porno aksi yang pernah terjadi, ada rancangan undang-undang itu ternyata ada pro kontra, yang mereka mengagungkan budaya kebarat-baratan, tidak mengindahkan agama, bahkan mungkin punya pemikiran sekuler, maka dia akan pro terhadap rancangan undang-undang ini. Rancangan undang-undang ada yang pro dan kontra ya, yang undang-undangnya dibuat anti pornografi, porno aksi, orang-orang yang beragama tentunya akan mendukung ini. Tapi orang-orang yang sekuler, yang kebarat-baratan, mereka menginginkan nggak ada rancangan undang-undang ini. Berarti itu namanya
konflik budaya. Berikutnya konflik ideologi, yaitu konflik akibat adanya perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau kelompok orang. Yang pernah terjadi di Indonesia adalah G30S PKI, itu bisa dikategorikan sebagai konflik ideologi. Berdasarkan ciri pengelolaannya, ada konflik antar individu, ada konflik pendekatan, ada konflik menghindari, berarti menghindari konflik maksudnya ya, ada konflik pendekatan menghindari multiple, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca materinya. Konflik antar individu berarti konflik yang terjadi antara seseorang dengan seseorang, A dengan B, dan seterusnya. Konflik antar kelompok ya terjadi antar kelompok, misalkan antar kampung, antar supporter sepak bola, dan sebagainya. Terima kasih, materi hari ini sudah selesai. Silahkan kerjakan kuisnya, kerjakan tugasnya, dan dapat kita simpulkan kalau menurut Suryono Sukanto ada 5 konflik, dan yang secara umum tadi bisa dicermati sendiri di PPT. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.